Kami datang kepadamu Tuhan Allah yang baik. Terima kasih karena memeliharakan kami sampai saat ini. Terima kasih menjadi Ebenezer bagi setiap kami di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan keluarga dan bersama dengan komunitas di mana Engkau menanamkan kami sebagai anggota dari bagian tubuh Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami datang untuk memohon kepada Tuhan biarlah waktu yang akan kami gunakan ke depan menjadi sebuah waktu di mana kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami rindu mendengar sendiri dari Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berilah kepada kami sebuah kerendahan hati, keterbukaan dan juga sebuah kesediaan untuk boleh belajar duduk teduh di kaki Tuhan di tengah kehidupan kami yang mungkin bergemuruh, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, di tengah kehidupan kami yang kadang-kadang membuat kami merasa bosan. Tuhan, biarlah ada sebuah hati yang terbuka untuk disegarkan sekali lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami, biarlah kami sungguh-sungguh boleh mengalami sebuah ibadah di mana kami sendiri bergaul dengan Tuhan di tengah-tengah komunitas keluarga iman yang kami miliki di sini. Berbicaralah kepada kami dan mampukan kami untuk meneduhkan hati dan pikiran kami sehingga Tuhan bisa leluasa menyingkapkan dirinya. Dengar doa kami Tuhan, sertai pemberitaan yang akan dilakukan dengan kuasa daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Senang boleh berada di tengah keluarga GKY Citra dan kita sama-sama berada di sebuah bulan di mana seringkali anak-anak muda sangat memperhatikan bulan ini karena ini merupakan bulan yang seringkali identik dengan sebuah perayaan hari kasih sayang. Ada banyak yang mungkin kalau belum berpasangan sedang memikirkan siapa yang akan menjadi Valentine-nya pada bulan ini. Kalau enggak mungkin perlu sewa pacar ya, di Jakarta ada jasa sewa pacar soalnya ya. Dan ada banyak juga pasangan-pasangan yang mungkin menjadikan bulan ini spesial karena ada satu peringatan untuk bisa mengingat kembali kasih sayang yang sudah dibangun bersama dengan istri ataupun dengan suami. Biasanya yang begitu istri sih, karena kalau suami mah aduh apa sih pentingnya gitu ya. Tiap hari ya sama-sama aja gitu ya. Nah hari ini kita sama-sama akan memikirkan sebuah tema yang mungkin rada dikaitkan dengan hal itu, yaitu kasih yang bertumbuh. Nah ketika kita berbicara tentang kasih yang bertumbuh, kita tentu memikirkan seperti apa sebenarnya yang kita perlu pikirkan tentang tema ini. Nah kalau kita melihat ke dalam surat Paulus, kita akan menemukan ini merupakan salah satu doa Paulus yang katakanlah berulang kali muncul ketika dia menuliskan surat kepada jemaat yang dibangunnya. Misalnya saja di dalam Efesus pasal yang ketiga, bagaimana dia berdoa agar jemaat itu setelah menerima Yesus dan Yesus diam di dalam hati itu, dia katakan biarlah kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dan kemudian dia berdoa, dia katakan supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan kemudian di dalam surat lain dia juga mengucapkan yang sama kepada jemaat di Tesalonika, misalnya di dalam surat 1 Tesalonika. Tetapi kalau kita berbicara tentang kerinduan Paulus ini, kita menemukan satu hal yang kontraintuitif sebenarnya. Mengapa? Karena kita berbicara tentang bertumbuh di dalam kasih, sebuah kecenderungan mengasihi itu bukan sesuatu yang alamiah di dalam diri setiap kita. Kita adalah orang-orang yang lebih mudah mengasihi diri kita sendiri daripada mengasihi orang lain. Kita lebih terserap oleh diri kita sendiri daripada terserap oleh apa yang Allah inginkan. Sehingga di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan seringkali kelihatannya itu gak nyambung gitu ya, antara apa yang kita dengar pada hari Minggu dan kemudian kita menjalani hidup kita dari Senin sampai ke Sabtunya. Ada sebuah pergumulan yang sangat hebat di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan.
Sekian tahun mengikut Tuhan, berapa banyak sih pertumbuhan di dalam pengalaman kita dengan Tuhan? Sekian tahun mengikut Tuhan, seberapa dalam kasih kita bertambah? Dan seperti apa ekspresi daripada pertambahan kasih itu di dalam hubungan kita sehari-hari? Dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan orang lain, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita, yang Tuhan percayakan untuk hidup bersama dengan kita. Nah, seorang yang bernama A.W. Tozer, dia mengatakan bahwa dalam kenyataannya banyak orang Kristen bahkan tidak semaju keadaan mereka beberapa tahun sebelumnya. Saya nggak tahu apakah pandemi mengubahkan kita menjadi seperti itu. Terus kemudian dia katakan mereka pernah mengetahui dan memiliki saat-saat di masa lalu ketika iman mereka lebih kuat. Kasih mereka lebih hangat. Air mata mereka untuk Tuhan lebih mudah tumpah, lebih sensitif begitu ya. Terus kemudian kesukaan mereka berdoa lebih besar. Dan kesucian mereka lebih cemerlang daripada sekarang. Jadi A.W. Tozer ini memperhatikan banyak stagnasi yang dialami oleh anak-anak Tuhan di dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan. Saya menduga disrupsi yang didatangkan oleh pandemi mungkin juga membuat kita bertanya-tanya ya, apakah kita perlu kembali ke gedung ini atau enggak. Sebagian kayaknya udah kenyamanan gitu ya, tinggal ngeklik buka handphone, buka HP, buka TV gitu ya. Nggak usah mandi, nggak usah apa, nggak ada yang perhatiin, kita bisa ikut kebaktian gitu ya. Apakah itu terkait juga dengan apa yang dikatakan oleh A.W. Tozer? Saya nggak tahu. Tetapi yang kita lihat bahwa pertumbuhan rohani adalah bagian daripada perjalanan keselamatan. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk membiarkan kita meneruskan kehidupan kita yang tidak matang dan gaya hidup yang menikmati dosa. Dan Tuhan sendiri yang punya inisiatif dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya untuk bisa membangun kita. Dia mengasihi kita apa adanya, tetapi tidak akan pernah berhenti menolong kita bertumbuh menjadi bagaimana seharusnya di dalam keinginan Dia. Dan pagi ini kita sama-sama memikirkan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yang tinggal di dalam kita untuk memandu kita, kita mau belajar bagaimana caranya untuk bisa memiliki kasih yang bertumbuh kepada Allah, kepada sesama, khususnya kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk tinggal bersama dengan kita di rumah kita. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita melihat di dalam surat daripada seorang Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia mengatakan satu hal yang menarik sekali, karena dia katakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ini adalah sebuah perkataan encouragement yang diberikan oleh seorang Paulus kepada jemaat di Tesalonika setelah dia mendengarkan kabar yang dibawa oleh seorang Timotius tentang kondisi iman dan kasih daripada jemaat Tesalonika. Dia membangun jemaat itu, dia mengajar mereka, tapi tidak dalam waktu yang cukup panjang karena ada tekanan dari orang-orang Yahudi, dan dia ingin mengetahui seperti apa kondisi jemaat Tesalonika setelah ditinggal oleh dia. Dan dia mengirim Timotius untuk bisa memeriksa keadaannya. Dan dia mendapati jemaat Tesalonika yang masih muda ini, orang-orang yang bukan Yahudi ini, menjadi orang-orang percaya yang punya iman, kelihatannya tuh sangat vital sekali. Hidup dan kasih mereka itu berkembang. Dan dia katakan, aku berdoa supaya yang sudah berkembang ini bisa semakin berlimpah-limpah, sehingga kasih ini bisa memercik sedemikian rupa orang-orang di sekitarmu bisa merasakannya, dan orang-orang yang kamu jumpai dimanapun mengalaminya juga. Ini adalah sebuah doa yang sangat indah sekali yang disampaikan oleh seorang Paulus ketika melihat jemaat Tesalonika menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman dan kasih mereka. Pertanyaannya, mudahkah mengasihi?
Kita menyadari, tadi saya katakan ini adalah sesuatu yang berlawanan dengan intuisi kita. Berlawanan dengan natur alami kita. Di mana kita jauh lebih mudah tidak mengasihi. Kita jauh lebih mudah menahan kasih. Kita jauh lebih mudah katakanlah mengeteng kasih ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali ketika kita berbicara perintah untuk mengasihi, kita rasanya kok sebuah perintah yang kelihatannya agak sedikit mungkin tidak relevan gitu ya untuk kita pikirkan serius dan untuk kemudian kita menggumulinya. Mengapa? Karena di dalam kehidupan nyata, di dalam realita hidup kita sehari-hari, orang yang seringkali mengasihi adalah orang yang banyak terluka. Ya, ada banyak di antara kita merasa mungkin di dalam satu titik kita pernah menjadi orang yang ingin sekali belajar mengasihi orang lain dengan mudah, tetapi pada saat yang sama kita merasakan bahwa kasih kita tidak dihargai sebagaimana seharusnya. Maaf. Dan sampai satu titik kita merasa kita lelah. Ada seorang suami yang datang kepada saya beberapa waktu yang lalu. Ini adalah orang yang sudah saya bimbing sekian lama. Dan pernah berada pada posisi di mana pernikahan mereka penuh dengan masalah. Tetapi setelah mereka memprosesnya, ada banyak kemajuan. Mungkin kalau kita katakan dari 5 masalah, 3 masalah sudah teratasi. Mereka sudah bisa mengembangkan sebuah cara yang lebih baik untuk bisa berhubungan satu sama lain. Tetapi masih ada yang belum, dan itu menggelisahkan dia. Dia mengatakan bahwa seberapa banyak dan seberapa keras pun dia berusaha menjadi seorang suami yang baik, seorang penafkah yang baik ya, yang bisa memberikan sebuah lifestyle yang oke buat keluarganya, tapi kelihatannya it's never enough, dia katakan seperti itu. Kenapa? Karena tetap aja gitu ya, sang istri itu tuh seperti menahankan, kalau kita katakan menahankan dukungan, menahankan pujian, dan seringkali mereka bertengkar untuk hal yang sebenarnya nggak jelas, hal-hal yang kecil. Ya, pernikahan sudah berjalan beberapa tahun, bukan cuma 1-2 tahun, tetapi juga menuju ke 10 tahun. Terus dia katakan, ibu mau sampai kapan? Ya, saya katakan, saya biarin dia bercerita dan saya katakan, apa sebenarnya yang kamu gelisahkan? Dia katakan, kalau saya jujur ngomong sama dia, saya habis ketemu dengan mitra bisnis ini dan bla 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 bla, kita ujung-ujungnya ribut. Ya, kalau saya jujur sama dia, saya habis ketemu dengan siapa, ngobrol-ngobrol ribut, dia katakan ya. Jadi rupanya mereka memang punya histori ya, ada satu kondisi yang nggak terlalu baik pada waktu yang lampau dan kemudian itu menjadi sebuah bayang-bayang hitam yang terus mengikuti. Dan dia katakan, seberapa keras pun saya berusaha, istri saya itu nggak pernah loh kasih pujian, dia katakan. Padahal saya tuh sadar saya tuh butuh. Dan betul ya, seringkali laki-laki itu merasa boleh sukses di luar, tapi kalau di rumah dia tidak mendapatkan sebuah dukungan, sebuah kebanggaan dari seorang istri, rupanya nggak cukup. Rupanya nggak cukup, karena kenapa? Memang Tuhan meletakkan kepada seorang istri sebuah karunia untuk memberikan kepada seorang suami sebuah perasaan sukses yang hanya bisa dia dapatkan kalau dia dapatkan dari istrinya, bukan dari orang lain, seperti itu. Dan itu yang dirasakan oleh laki-laki ini. Terus dia katakan, saya pusing, harus bagaimana? Karena ributnya itu sering, Bu. Terus kalau ribut, istri ini tuh mendiamkan. Ya, para istri yang punya mode konflik silent treatment, saya menemukan betapa berbahayanya hal itu. Karena kenapa? Silent treatment itu tuh sama dengan penghukuman yang dirasakan berkepanjangan oleh seseorang gitu ya. Terus dia katakan, karena ributnya sering, saya tuh khawatir anak-anak saya nanti itu tuh bertumbuh tuh seperti apa dengan melihat hal ini. Dan kemudian kami melanjutkan percakapan, tapi yang saya ingin katakan di sini, dia ada satu kesulitan untuk bisa
terus ya, katakanlah mengulurkan diri untuk mengasihi. Mudah mengasihi? Enggak ya. Ya. Mudah untuk mengasihi terus kalau orang yang kita kasihi bertingkah. Mudahkah untuk mengasihi meskipun orang yang kita kasihi sudah melakukan sesuatu hal yang mungkin melukai kita dalam bentuk yang sangat parah ataupun sedikit parah dalam ketidaksetiaan dan sebagainya. Ternyata ada sebuah pergumulan yang luar biasa untuk bisa menunjukkan sikap kasih kepada orang yang mungkin kita rasakan tidak memenuhi kriteria untuk dikasihi. Ketika kita mengasihi karena orang memiliki hal-hal yang membuat dia layak dikasihi, itu bukan kasih. Dunia pun bisa melakukannya. Karena itu transaksi. Kalau kita mengasihi pasangan kita karena dia itu memenuhi hal-hal yang kita harapkan, kita itu nggak sulit ya, itu gampang. Kalau kita mengasihi seorang anak karena dia memiliki beberapa hal yang kita harapkan, itu nggak sulit. Kalau kita mengasihi orang lain yang tidak menantang kita di dalam kelemahan kita, di dalam masalah karakter kita, itu nggak terlalu sulit. Tapi itu bukan kasih yang sesungguhnya seperti yang Allah tunjukkan kepada kita. Itu transaksi. Itu transaksional, yaitu bahwa saya memberikan kepada kamu sesuatu karena kamu menunjukkan kepada saya hal-hal yang saya harapkan. Bapak Ibu yang kekasih, ada sebuah tantangan yang besar ketika kita bicara tentang melakukan perintah mengasihi. Orang tertentu dengan tantangan tertentu. Ada 4 jenis orang yang akan memberikan tantangan yang berbeda kepada kita. Yang pertama adalah orang yang lovable. Orang yang lovable adalah orang yang mudah dikasihi. Kalau dia seorang pasangan, dia adalah orang yang tahu bagaimana menempatkan diri, tidak memicu kita untuk emosional. Kalau dia seorang laki-laki, dia rajin bekerja, dia memikirkan keluarga, dia sensitif dengan perasaan sang istri. Pada bulan Februari seperti ini ada surprise yang dia berikan karena memperingati hari Valentine. Saya yakin kalau ada suami yang seperti itu di tengah-tengah kita, istrinya akan dengan mudah mengasihi dia. Karena kenapa? Ya gak memberikan tantangan, dia memberikan kesenangan. Kalau dia seorang istri yang tahu bagaimana meletakkan dirinya di dalam hubungan dengan suami. Ngomongnya gak jutek, gak hostile. Ngomongnya itu menyenangkan, memberikan dukungan. Kalau suami melakukan kesalahan, lupa janjinya, dia katakan it's okay honey, kita masih bisa punya waktu lain gitu kan ya. Gak apa-apa beb, gak apa-apa banget gitu kan ya. Oke, lupain aja gitu ya. Nah istrinya itu bisa sweet kayak gitu, ngomongnya itu tuh bisa membangun gitu ya. Hubungan dengan mertua baik, ngurus anak baik, tidak teriak-teriak di rumah. Karena ibu-ibu yang punya anak-anak yang masih balita, seringkali tiba-tiba dari orang yang ngomongnya halus, tiba-tiba menjadi seperti seorang monster kalau anaknya melakukan sebuah kekacauan di rumah. Dan banyak suami tutup kuping karena gak tahan gitu kan ya. Istri ini sabar sama anak gitu kan. Dan bisa mengurus rumah dengan baik, mengurus keluarga dengan baik, menabung dengan baik gitu kan ya. Gak sulit untuk mengasihi orang seperti itu. Karena kenapa? Mudah untuk dikasihi, dia lovable. Kalau dia anak, dia juga menjadi seorang anak yang menyenangkan. Karena dengar-dengaran, dia belajar, dia tidur pada waktunya, dia makan dengan sehat, makanan yang sudah disediakan dan tidak aneh-aneh, bisa sayang adik atau kakaknya. Kita sayang dengan orang-orang seperti itu, gak mendatangkan tantangan. Tapi ada orang tertentu yang masuk kategori acceptable. Ya, dia kalau suami dia baik lah. Ya, dia ikut ngurus anak tengah malam, bantu ganti pampers, kasih susu mungkin ya. Terus kemudian bantu ngasuh ketika kita perlu me time. Nah, suami seperti itu oke kan? Tapi sayang bu, ada satu klien saya mengatakan dia kurang pinter cari duit. Nah, tergantung kan, kamu hubungan menikah untuk apa? Untuk mengumpulkan kekayaan, ya itu bonus lah kalau kita katakan ya. Tapi kalau kamu mengukur suami dari sana, pasti kamu akan merasa gak puas. Kamu akan terus bandingin dia dengan suami yang lain. Dan kamu merasa aku susah sayang sama dia karena masalah ini.
Saya bilang sama klien saya, ya yang penting dia baik, gak ada masalah karakter. Ya tapi itu Bu masalahnya, karena cita-cita saya itu kita bisa mapan secara finansial di umur segini Bu. Sehingga mau ngapain juga bisa bebas, beli tas mahal tuh gak usah mikir. Kenapa? Uang cukup. Saya lebih pintar cari uang Bu dari dia. Jadi ini suami yang acceptable sebenarnya, saya katakan dia baik, dia gak aneh-aneh. Ya kalau dia kurang pintar cari duit mungkin memang berkat yang Tuhan kasih ke dia segitu. Karena perkawinan Kristiani bukan untuk mengakumulasi harta, sekalipun Tuhan bisa mempercayai kita harta. Acceptable. Kenapa? Dia baik. Cuman sedikit kurang sempurna lah kalau kita katakan dibandingin yang lovable ya. Tapi ada orang yang kita katakan trainable. Dia punya masalah karakter. Kalau marah minta ampun. Mecahin barang gitu kan ya. Kalau marah teriak-teriak. Gak sabaran. Tapi setiap kali dia melakukan hal itu dia sadar. Dia minta maaf. Dia mau mencoba. Dia mau berusaha. Gampang mengasihi orang seperti itu? Kadang gampang, kadang sulit. Ya, tetapi karena dia punya sebuah kesadaran, kita tahu dia bisa ditolong. Jadi kita masih berjuang untuk mengasihi dia sekalipun sulit. Tapi ada orang yang kita katakan impossible, mustahil. Karakternya minta ampun dan gak pernah mau mengaku diri salah. Kalau dia salah, kita yang ujung-ujungnya salah. Ada kan pasangan yang kayak gitu ya? Kenapa ya kalau ngomong sama kamu aku salah terus gitu kan ya? Kenapa ya kalau aku ngomong kayak begini aku yang salah? Itu seringkali muncul ya di dalam percakapan-percakapan pasangan. Sejauh saya membimbing itu muncul gitu di dalam ruangan konseling saya. Tapi kita melihat orang yang impossible adalah orang yang justru seringkali merupakan orang yang paling butuh dikasihi. Dia gak ada tenderness di dalam hatinya karena kurang kasih. Kasih gak membentuk dia untuk menjadi seorang yang soft di dalam hatinya. Dan mudahkah mengasihi orang-orang seperti ini? Jelas gak mudah. Kita gak mungkin belajar untuk bisa mengasihi orang-orang seperti ini dengan kekuatan kita. Apalagi kalau itu berbicara tentang orang yang harus hidup dengan kita sampai the rest of our life. Sampai akhir hidup kita. Gimana caranya? Saudara, kita gak bisa belajar menjadi seseorang yang penuh kasih, semakin mengasihi dengan mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ini adalah perjalanan yang panjang di mana perjalanan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi keberhasilan kita. Ada yang mengatakan kepada kita begini ya, it takes 3 seconds to say I love you, 3 hours to explain it, and a lifetime to prove it. Ya. Cukup beberapa detik untuk mengatakan aku cinta padamu. 3 jam untuk menjelaskannya seperti apa. Tapi dibutuhkan seumur hidup untuk membuktikannya. Dan perkawinan membuktikan hal itu tidak gampang bagi setiap kita. Apalagi kalau kategori pasangan kita itu mungkin impossible, mungkin trainable. Saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan seperti ini? Mengasihi seseorang adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak mungkin kita jalani dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan pertolongan Tuhan dan kita tidak diminta untuk melakukan sebuah perintah. Mengasihi seperti yang Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu biarlah kamu saling mengasihi. Dengan demikian dunia akan tahu bahwa kamu muridku. Tuhan meletakkan kasih sebagai penanda yang paling tinggi tentang kesejatian kita sebagai murid Tuhan. Tuhan gak minta kita hal-hal yang lain. Kalau ini perasaan, pasti Tuhan tidak akan perintahkan kepada kita. Karena kenapa? Perasaan gak bisa diperintahkan. Ya. Tapi ini adalah sebuah tindakan yang Tuhan mintakan kepada kita untuk bisa lakukan, untuk bisa membuktikan kepada dunia kita adalah muridnya. Dan kita hanya mungkin bisa bertumbuh di dalam kasih dan mengasihi sesama kita ketika kita terlebih dahulu belajar untuk bisa mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Saudara mungkin ingat seorang wanita pendosa
yang mengurapi kaki Tuhan dengan air matanya dan minyak wangi yang mahal di salah satu jamuan yang dilakukan oleh seorang Farisi bernama Simon kepada Tuhan Yesus. Menarik sekali untuk diperhatikan bagaimana Tuhan mengangkat itu sebagai karena dia menyadari akan keadaan dirinya yang mendapatkan anugerah yang besar, kasih Tuhan yang besar, sehingga dia mengekspresikan kasihnya yang besar juga kembali kepada Tuhan di tengah orang banyak yang dia mempermalukan dirinya untuk bisa mengasihi Tuhan secara limpah. Hanya orang yang sadar betapa dia telah dikasihi oleh Tuhan akan belajar untuk bagaimana bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tapi kita gak semudah itu bahkan dalam mengasihi Tuhan. Seorang Teresa de Avila mengatakan sebuah hal yang menarik sekali tentang situasi ini. Dia katakan, Tuhan, aku gak cinta kamu, ya, dan aku gak ingin punya keinginan mengasihi Engkau, ya. Tetapi Tuhan, tolong aku agar aku punya keinginan untuk ingin mengasihi Engkau. Sebuah pergulatan yang sangat hebat di dalam perjalanan dia, di dalam hubungan dia dengan Tuhan. Dia sadar betul bahwa secara alamiah dia gak punya keinginan untuk mengasihi Tuhan. Karena ketika mengasihi Tuhan ada banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan kehidupan kita. Betul? Ketika mengasihi Tuhan, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Ketika mengasihi Tuhan, kita mungkin harus menelan ego kita untuk minta maaf. Ketika mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mungkin harus bermurah hati, melupakan hak kita untuk menuntut keadilan ketika kita mengampuni orang lain. Dan menarik sekali bahwa di dalam perjalanan pernikahan itu menjadi sebuah jalan Tuhan menguduskan kita. Pernikahan bisa menjadi sebuah alat Tuhan untuk mengeluarkan hal yang paling buruk dari diri kita atau paling baik dari diri kita. Ketika hal-hal yang paling buruk dipicu keluar oleh hubungan di dalam pernikahan dan keluarga, itu adalah tempat di mana Tuhan membuat kita menyadari kita harus bertumbuh di dalam kekudusan kita. Saya baru berbicara dengan pasangan-pasangan yang sedang dipersiapkan untuk memimpin kelompok-kelompok kecil pasangan. Karena kita sedang persiapan, saya katakan kita mau kembalikan pernikahan seperti yang Alkitab inginkan di dalam perjalanan kita sebagai manusia modern. Bahwa pernikahan tujuan akhirnya itu, tujuan utamanya itu bukan kebahagiaan. Setiap kita menginginkan di dalam pernikahan kita bahagia, itu wajar. Pernikahan adalah bonus, saya katakan. Tetapi pernikahan adalah sebuah tempat di mana kita bertumbuh bersama dengan pasangan kita, ditumbuhkan oleh dia dan menumbuhkan dia untuk sama-sama bertumbuh menjadi sebuah hubungan yang mencerminkan siapa Tuhan yang memiliki kita. Sehingga pernikahan adalah jalan menuju pengudusan. Siapa yang menantang kita lebih hebat daripada pasangan kita dan anak-anak kita. Orang yang hubungannya gak bisa kita kibaskan begitu saja. Dengan rekan bisnis kita bisa kibaskan, dengan teman kita bisa hilangkan. Tetapi dengan pasangan dan anak-anak, saya berharap tidak ada ide di dalam diri kita berhenti mengganti pasangan. Karena kita merasa udah gak klop. Karena Tuhan menginginkan melalui pernikahan dua orang yang tidak sempurna ini, menyadari akan kesempurnaan Tuhan dan mereka mau belajar di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saling menolong. Saya tanya sama pasangan yang sedang dipersiapkan, saya katakan apa yang kamu dapatkan dari materi yang akan kita bagikan ini. Dia katakan saya baru sadar, saya baru tahu bahwa tujuan pernikahan Tuhan sebegitu tinggi. Bahwa tujuan pernikahan itu bukan untuk kebahagiaan, tapi untuk Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar saya itu menumbuhkan saya, menguji saya di dalam kesabaran saya, di dalam berbagai macam masalah karakter saya. Dan dia katakan satu hal lagi, saya baru menyadari untuk saya bisa mencintai pasangan saya dengan benar. Saya perlu lebih dahulu mencintai Tuhan dengan benar. Ketika saya mencintai Tuhan dengan benar, saya akan mencintai pasangan saya yang Tuhan berikan kepada saya. Dan untuk bisa menjadi seseorang yang mencintai pasangan dengan benar, saya yakin itu adalah perjalanan setiap hari. Ini adalah kisah pernikahan. คุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้ Seorang suami คุ dengan ณชื่อวันดี istrinya.
สามีชื่อบุญส่งคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์ 6 Suami ini mengingat dengan jelas Kinau. semua hal yang menjadi แต่ชอบกินน้ำเย็น kesenangan istrinya, ชอบแกง sifat เผ็ด istrinya, แต่ไม่ชอบมะเขือพวง makanan kesukaannya Lelaki, dan ha. apa yang tidak คุ dia ณจะต้องฟังเพลง suka. นี้คุณเป็นคนรักธรรมชาติ เส้นตื่น มีระเบียบ รักความสะอาด ตลก ขี้บ่นขี้งอน แล้วก็เป็นอันเสร็จเมื่อ Istrinya menderita Alzheimer คุณ ya. แต่งงานวันที่ 6 กรกฎาคม Memorinya terkikis perlahan-lahan tapi แล้ว pasti ผมก็จำคำพูด menjadikan ของ dia ผมว่า seseorang มัน yang ได้ sangat berbeda. ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต ใครอ่ะ เดินเล่นเหรอ ไม่เหนื่อยเหรอ Menarik sekali untuk memperhatikan seorang suami yang tetap ya melakukan apa yang menjadi komitmennya untuk mencintai istrinya sekalipun sang istri sudah ingat lupa tentang siapa dia ya. Dan ini menjadikan kita melihat bagaimana kasih itu bukan sekedar sebuah perasaan. Istrinya mungkin sudah melupakan dia tapi sang suami ingat itu istrinya, betul? Suaminya ingat bagaimana dia berjanji ketika mengambil wanita ini menjadi istrinya. Sekalipun istri ini menjadi sangat menyebalkan ya. Mustahil untuk bisa mengasihi dia dengan kondisi seperti itu. Tapi sang suami tetap memilih untuk mengasihi. Kasih sama dengan memilih. Dan kasih yang bertumbuh memampukan kita untuk memilih seperti yang 1 Korintus 13 ayat 7 katakan. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin memiliki sebuah kasih yang bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan untuk bisa setiap kita kejar. Yang pertama, pilihlah setiap hari untuk mengulurkan anugerah. Ketika kita berbicara tentang menutupi dosa, kita berbicara tentang sebuah perbuatan anugerah. Orang yang gak layak diberikan kasih, tapi kita mengulurkan kasih. Dan ketika seorang istri, seorang suami, suatu orang tua, seorang anak kepada orang tuanya bisa mengulurkan anugerah, memilih untuk memberikan anugerah day by day, saya yakin orang yang kepadanya saudara menaburkan kasih ini akan bertumbuh menjadi satu pribadi yang berbeda. Orang mustahil saya katakan adalah orang yang paling butuh dikasihi. Tapi paling menantang untuk dikasihi. Tenderness itu tidak akan pernah ada sampai ada orang terus memberikan kasih itu kepadanya. Seperti tanaman yang mungkin tidak bisa bertumbuh terus dipupuki, disirami. Dia akan bertumbuh one day.
dipastikan tentang situasi sekitarnya. Mengulurkan anugerah. Dan yang kedua, memilih untuk tetap mempercayai. Mempercayai Tuhan dan mempercayai orang yang kita kasihi. Mempercayai itu gak gampang kalau sudah pernah dikhianati. Pasangan yang tadi saya katakan pernah ada sedikit pengkhianatan kecil, gak serius. Karena apa? Karena yaitu terlalu sering berkirim pesan ya, nge-like sosial media. Sang istri merasa ada ketidaksetiaan di sana ketika sang suami sedang aktif di sosial media. Ya. Ada banyak hal yang memang tidak patut untuk disampaikan ketika kita sedang WhatsApp-an, ketika kita sedang komen. Hati-hati karena kenapa? Kasih berdiri dalam perbandingan. Artinya apa? Nggak ada tuh seorang istri bisa rasa nyaman kalau sang suami mungkin memuji teman wanitanya, dia cantik, keren banget. Dan itu menjadi sesuatu gangguan bagi sang istri. Tapi belajar mempercayai lagi adalah sebuah panggilan ketika kita ingin bertumbuh di dalam kasih. Mempercayai Tuhan yang memberikan anugerah berulang-ulang kepada kita. Kesempatan untuk memulai lagi. Bagaimana kita bisa melihat pasangan atau anak atau siapapun yang saat ini kita bergumul untuk mengasihi dia. Sebagai orang yang ketika diberikan kepercayaan melalui tindakan kasih kita, dia akan bertumbuh. Berbicara tentang tetap mempercayai itu adalah sebuah perjalanan iman. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah orang yang kita kasihi dan tugas kita adalah mengasihi dia. Seperti yang dikatakan oleh istri daripada seorang Billy Graham. Tugas saya adalah mencintai Bill dan tugas Tuhan untuk mengubah dia. Mempercayai Tuhan menolong kita dan mempercayai orang kita kasihi akan menolong orang yang mungkin kita rasa parah, susah, akan mengalami sebuah terobosan. Dan terus memilih untuk selalu berharap. Meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yang bekerja di dalam hubungan. Dan akan terus mengerjakan bagiannya. Saudara dan saya tidak akan kehilangan pengharapan ketika kasih yang kita ulurkan mungkin tidak mendapatkan respon yang memadai. Dan yang terakhir, memilih untuk rela menahankan bahkan yang terburuk. Tahan mengalami ketidaknyamanan. Tahan mengalami sebuah kesulitan. Tahan untuk berjalan lebih jauh lagi demi menyatakan kasih kita kepada orang yang kita kasihi. Rela untuk menahankan yang terburuk, yang tidak nyaman. Kita melihat sang suami ini menahankan hal yang buruk dari istrinya, menahankan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di dalam upaya dia untuk bisa memperhatikan istrinya, tapi dia tetap ada di sana untuk bisa merawat dan menemani sang istri. Bisakah janji pernikahan kita bertahan ketika salah seorang dari pasangan kita menjadi tidak sehat lagi seperti wanita ini? Bisakah pernikahan kita tetap bertumbuh ketika seseorang dari pasangan kita melakukan hal yang salah? Bisakah kita tetap bertahan di dalam pernikahan ketika situasi tidak menyenangkan yang kita hadapi? Ketika mengasihi, Bapak Ibu kita menjadi rapuh. Dan saya ingin menutup khotbah saya dengan satu perkataan yang disampaikan oleh C.S. Lewis. Di sana dia katakan, cintai apapun dan hatimu akan diperas dan mungkin akan hancur. Jika kamu ingin hatimu tetap utuh, jangan berikan kepada siapapun, bahkan hewan sekalipun. Bungkus dengan hati-hati dengan hobi dan sedikit kemewahan, hindari semua keterikatan. Kuncilah dengan aman di peti mati atau peti mati keegoisan Anda. Tapi dalam peti mati itu aman, gelap, tidak bergerak, kedap udara, ia akan berubah. Ia tidak akan rusak, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa ditembus, dan tidak bisa ditebus. Mencintai berarti menjadi rapuh. Tuhan meminta kepada kita
untuk belajar memberi hati yang lembut kepadanya dan kepada sesama kita. Biarlah kasih Tuhan yang kita terima tidak berhenti sampai kepada diri kita, tapi boleh mengalir secara deras melalui kehidupan kita. Tuhan rindu melalui kehidupan kita orang melihat siapa Tuhan yang tinggal dan menebus setiap kita. Tuhan rindu engkau dan aku belajar terus memilih setiap hari, memilih mengasihi, bukan memilih membenci, bukan memilih menjadi sinis, tapi memilih mengasihi dengan kasih Tuhan. Dan ketika mengasihi, kita menjadi rapuh. Kita mungkin terluka. Kita mungkin merasa sakit. Kita mungkin dikecewakan. Tapi ingatlah, bukankah Tuhan menunjukkan kepada kita ketika kita melukai hatinya dengan perbuatan kita, dengan dosa kita. Ketika kita mengecewakan dia dengan janji-janji yang tidak dipenuhi oleh kita. Dan ketika kita membuat Tuhan sedih dengan kelakuan kita, dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia mengasihi kita sampai dia rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Dan cinta yang sama, itulah cinta yang dia ingin kita berikan kepada sesama kita. Karena dia katakan, seperti aku mencintai, mengasihi engkau, biarlah engkau mengasihi orang lain seperti itu. Mari kita berdoa.